Ya, tahu sendiri di Rusia Spotify diblokir. Sebenarnya nggak diblokir sih, dihilangkan aja servisnya di sini gitu. Aku nggak tahu dari apakah memang dari Spotify-nya atau dari pihak pemerintahnya, tapi ya udahlah gitu. Oleh karena itu hiatus lumayan lama Aliopedia. Dan ini sebenarnya iseng aja sih, iseng coba merekam gitu pakai MacBook gitu kan, walaupun tahu sendiri lah kualitasnya rekam di MacBook kayak gini apa ala kadarnya. Sekarang aku nggak mau lagi pakai bahasa kaku gitu, karena biasanya di Aliopedia itu terkenal dengan bahasanya yang baku, lugas, terstruktur ya kan, dengan skrip yang sekali bikin tuh bisa seharian penuh, padahal cuma sekitar 6-7 menit doang, bahkan nggak sampai, itu pun dipotong-potong juga. As you all can see, like, aku sekarang jenggotan, kumis, rambut gondrong, nggak ada yang mau nyukur. Di sini potong rambut mahal, sangat mahal, bisa sekitar 5-6 kali lipat harga potong di Solo. Jadi ya tahu sendiri, ini udah lama banget nggak potong nih, udah kayak panjang banget rambutnya. Tapi nggak apa-apa, di sini nggak lembab, jadi nggak gatel. Ya kadang susah sih ngatur waktu keramas sebelum berangkat kuliah gitu kan. Nah, ngomong masalah kuliah nih, aku sekarang lagi di akhir semester 1, sebentar lagi masuk musim ujian. Dan ini ujian pertama, ini bakal jadi musim ujian pertama buat aku di Rusia terutama. Dan gugup sih bisa dibilang, karena tugas berantakan banget. Aku nggak mau bilang studiku berantakan sih, cuman ya kalian semua pasti tau lah, nggak mesti kuliah di luar negeri untuk tahu rasa struggle-nya kuliah itu gimana gitu kan, apalagi kita baru gitu. Oh ya, betul, aku coba pakai kaos berwarna gitu kan. Ya kalian tahu kan Ali pakai baju hitam terus, ya kan? Semua bajunya Ali hitam. Padahal ini ada juga nih hoodie warna biru. Tuh. Tapi dipakai di kamar doang sih. Dan iya, kembali ke masalah kuliah tadi. Struggle ternyata kuliah. Aku nggak mau bilang kuliah di Rusia sih, semua kuliah struggle kok. Aku tahu juga teman-temanku yang di Indonesia kuliah juga struggle juga. Sempat minder sih kadang-kadang, kayak ngelihat teman-teman yang sebenarnya seangkatan sama aku saat SMA. Itu mereka berarti sekarang udah semester berapa ya? 5 ya? Iya gak sih? Iya 5. Dan adik kelasku sekarang udah semester 3 gitu kan, mau masuk semester 4. Hope I'm doing the calculation right though, because I don't know, not really paying that much attention when it comes to like years and studying period. But ya, kadang rasa minder. Cuman kembali lagi, kadang suka berpikir kata-kata bunda sih lebih tepatnya, nggak ada balapan dalam studi gitu, nggak ada siapa yang lebih duluan selesai, siapa yang lebih pinter. Itu semua kembali ke diri kita masing-masing gitu, karena kita kuliah juga untuk kita juga gitu. Cuman memang kadang suka adalah hasrat dalam hati gitu kan. Kadang di kelas nih lihat ada temen yang pinter gitu, dan kita satu di antara segelintir hitungan jari orang asing gitu, yang sebenarnya kalau diajak ngomong bisa gitu, kita ngobrol sama teman-teman, ngobrol sama dosen, cuman kan untuk bisa shining bright gitu di dalam kelas kan agak susah ya kan. Tapi ya udahlah, kita mau gimana lagi, dijalani aja. Di sini udah mulai dingin, udah temperatur udah mulai ngeselin ya kan. Sekarang matahari terbit sekitar jam 8:30 lah, dan terbenamnya itu ya jam 4 gitu, udah mulai masuk winter ya kan. Dan siangnya pun alhamdulillah kalau ada matahari gitu kan. Biasanya kalau ada matahari cerah gitu kelihatan bagus dari kamar kan, tapi kalau keluar pasti dingin. Entah kenapa di sini nih kalau hujan atau turun salju itu nggak sedingin kalau cerah di musim dingin. Aneh, jadi kalau udah cerah tuh bawaannya pengen keluar gitu kan, karena indah gitu. Tapi sekali keluar menyesal karena dingin banget. Ini maaf ya, kursi berisik karena habis patah dan jatuh ke belakang kemarin. Lucu sih, lagi video call temen tiba-tiba jatuh ke belakang. Sebenarnya yang mau aku bahas di sini adalah bahwa
susah kadang nemu kebahagiaan gitu di antara hiruk pikuk kuliah, tugas. Ini kalau kalian lihat, kalau kalian lihat laboratoriumku nih, segini banyaknya laprak. Udah selesai satu sih, dua udah selesai dua, cuma masih harus kerjain sisanya ini gitu. Dan ya segitu banyaknya tugas gitu kan, hiruk pikuk kuliah, pertemanan, keuangan, finansial, karena kita hidup ngerantau ya kan. Kadang adalah masa-masa yang nanti kita di penghujung bulan, kalian pasti pada tahu lah, sama-sama anak rantau, sama-sama mahasiswa, makannya cuman nasi sama nugget gitu kan. Nah kita juga nugget kiloan yang dapat dari warung gitu belinya. Itu bagian lucu dari struggle-nya kita ngerantau sih, tapi itu jadi cerita yang asik juga gitu kalau diceritain ke teman gitu kan, saling berbagi, saling relate gitu. Itu tadi di antara banyaknya hiruk pikuk ini susah nyari kebahagiaan gitu. Dan lucunya adalah gini, aku pernah ngobrol sama bunda saat sebelum berangkat ke sini, karena memang saat itu ya hidup lumayan struggle sebelum berangkat bagi aku pribadi, karena ya itu tadi mostly emotional sih dan psychological juga gitu, ngelihat teman-teman udah pada kuliah, adik kelas pada kuliah ya kan. Dan aku saat itu masih stuck di satu fase yang gak tahu harus apa gitu, karena setelah lulus aku gagal berangkat ke Moskow. SNMPTN saat itu namanya masih belum diganti, aku serahkan gitu. Dan SBMPTN aku juga gak ikut saat lulus. Dan ya itu untuk cerita lain hari lah, lain episode maybe, I don't know. I hope so. I hope it will not be too personal for me, even like to me myself. Aku bilang ke bunda bahwa, Bun, aku pengen cepat berangkat rasanya. Ini saat sudah keterima beasiswa Rusia ya. Aku pengen cepat berangkat rasanya. Karena aku di sini nggak nemu kebahagiaan gitu. Di saat itu bunda nangis gitu, dan bunda bilang kayak, kalau memang kebahagiaanmu di sana, kejarlah gitu. Di saat itu aku pikir kayak, iya memang kayaknya kebahagiaanku bakal di sana gitu kan. Dan ternyata sampai sini, setahun lebih ini aku di sini, ternyata datang ke sini tuh tidak membawa kebahagiaan sama sekali. Nggak ada bahagianya datang ke sini gitu kan. Sehingga remedinya apa? Remedinya adalah somehow aku menemukan kebahagiaan di hal-hal kecil, baik itu di hal-hal sehari-hari ataupun di hal-hal yang jarang kita temukan gitu. Tapi ternyata aku sadar bahwa sebenarnya nggak perlu jauh-jauh kan. Aku nggak mau bilang aku pengen pulang, enggak, cuman ternyata kebahagiaan itu subjektif, sangat subjektif, dan sangat erat kaitannya dengan bagaimana perspektif kita tentang dunia sekeliling kita gitu. Bahwasannya, aduh serius banget formal sekarang bahasanya, bahwasannya apaan sih, hal-hal simple ya, kayak ketemu teman gitu kan, ada uang lebih makan di tempat makan yang kita bener-bener suka banget sama rasanya, atau dengan porsinya yang banyak gitu kan, atau pergi jauh traveling sendiri aja yang orang gak ada yang kenal kita gitu kan, lalu kita ambil gambar, ambil video, lalu dikompilasikan, lalu kita upload di sosial media dengan lagu yang kita suka. Itu indah banget sih kalau aku pikir-pikir. Kadang bahkan di jalan tuh ada lihat ibu sama anak gitu, anak kecil sini lucu-lucu kan ya, pakai jaket musim dingin tebel-tebel, itu udah kayak boneka, jalannya kecil gitu langkahnya. Itu lucu banget sih, itu aku salah satu bentuk kebahagiaanku itu sih. Lalu bentuk kebahagiaan lainnya adalah pulang kuliah capek gitu kan, tapi terus ngeliat ada teman-teman dua ini, sebenarnya kita di kamar berempat, cuman yang satu nggak terlalu sering kesini karena dia kerja. Cuman yang dua ini, setiap aku pulang kuliah tuh lihat mereka, walaupun mereka ngeselin kadang-kadang, sangat ngeselin, cuman aku senang aja gitu lihat mereka ada di sini itu saat aku pulang. Mungkin itu sama kali ya, kayak kalau nanti misalkan kita udah nikah gitu, kita pulang kerja gitu, lihat anak ada di rumah,
lihat istri, atau kalau istri ya lihat suami ada di rumah gitu kan, itu suatu kebahagiaan besar gitu. Padahal halnya simple banget gitu kan, cuman ngelihat sesuatu yang kita menemukan kedamaian gitu di dalam hal itu gitu, itu kita udah bahagia banget gitu. Dan itu tadinya aku pikir aku nggak akan mendapatkan fakta itu, tidak akan menyimpulkan hal seperti ini secepat ini gitu loh. Cuma semenjak ulang tahunku ke-20 bulan Oktober kemarin, aku bilang ke Bunda kayak, Bun, ternyata nyentuh umur 20 ini gak ada bahagianya sama sekali ya Bun, hidup ini. Hidup dewasa tuh gak ada enak-enaknya, bener deh. Sumpah serius. Ternyata kayak zaman dulu kita kecil kayak, aduh pengen cepet besar, pengen bisa ini, pengen bisa itu gitu kan. Ternyata yang orang-orang bilang kayak, udah kamu jangan besar, kecil aja, jangan cepet-cepet besar gitu kan. Itu ternyata bener. Karena ngelihat anak-anak kecil gitu nggak ada beban gitu kan, nggak ada tanggungan, nggak ada tugas, nggak ada lab gitu, itu kayaknya bahagia dan tenang banget hidup mereka kayak. Jujur saat itu aku merasa malu sih sama diriku sendiri sih, maksudnya udah ngomong ke Bunda bahwa itu nyari kebahagiaan di sini, dan ternyata kebahagiaan itu sebagian besarnya ketinggalan sama Bunda di Indonesia. Jadi aku pergi, ternyata kebahagiaan itu sudah ada sebenarnya, cuman aku nggak notice karena desire yang sangat besar sekali untuk bisa kesini gitu. Karena itu tadi, karena minder kali ya, minder gitu ngelihat teman-teman udah pada kuliah gitu, dan kita seolah-olah kayak kalah balapan gitu. Dan sampai sini tadi, ternyata kebahagiaan itu bukan tentang siapa yang duluan, ternyata ngikutin balapan itu nggak ada bahagianya sama sekali. Dan kebahagiaan yang di hal-hal kecil tersebut sebagian besar ketinggalan sama Bunda di Indonesia, kebahagiaanku ya. Sehingga saat itu sempat sedih banget gitu, dan nggak tahu harus apa gitu, karena Bunda jauh ya, cuma bisa telepon doang seminggu 2 kali 3 kali, cuma bisa ngeliat video sama fotonya Bunda gitu kan, atau hal kecil kayak ngeliat surat. Jadi Bunda tuh kirim saat malam aku berangkat ke Rusia, Bunda itu sisipkan secari kertas yang isinya tuh tulisan gitu kan. Ya perlu dibacalah tulisannya gitu, cuman itu aku bawa kemana-mana, bener-bener di ranselku, yang kalau aku bener-bener suntuk gitu, aku bener-bener ngerasa down banget, surat itu aku buka dan aku bisa nangis sepuasnya, lalu healing gitu, self healing. Aduh bahasanya udah ketinggalan zaman banget ya, itu aku recovering lah gitu, hati gitu kan, hati dan pikiran juga gitu, bahwa sebesar apapun kita merasa bahwa kita sangat tidak lovable gitu, sangat tidak bisa dicintai gitu, ada orang yang benar-benar cinta sama kita segitunya gitu, dan gak pernah lupa sama kita. Dan itu tadi, itu bentuk kebahagiaan kecil lainnya gitu, baca surat dari Bunda kalau pas lagi sedih, kalau pas lagi ngerasa capek banget gitu. Atau hal simpel kayak pulang ke rumah, buka laptop, nonton YouTube, kayak nonton podcast, nonton film, main game gitu kan, masak, makan, gangguin teman kamar, itu udah itu bahagia kecil banget. Nah jadi gitu tadi. Sebenarnya ini kacau banget sih, ini pembahasan apaan sih ini, Aliopedia kayak downgrade banget. Tapi ya udahlah, nggak apa-apa. Ini bentuk regenerasi, bukan regenerasi emang anak gue, enggak lah, cuman maksudnya ini bentuk pembaharuan aja lah. Karena aku juga semakin nyantai hidup kayaknya, nggak sekaku dulu, karena berusaha tidak kaku lebih tepatnya, karena di sini semua kaku, karena kita pingin tidak kaku. Saya berusaha berubah gitu, jadi udah lebih casual lah. Kurang lebih itu sih yang mau aku bahas, bahwa apa ya kalau bisa disimpulkan ya, bahwa banyak banget ngomong bahwanya. Ali overthinking, banyak banget mikirin kata-kata sendiri. Ya udah, jadi gini, kesimpulannya adalah bahwa kadang kita merasa tidak bahagia, padahal ternyata kebahagiaan itu ada, tapi tertutupi oleh hal-hal besar yang kita anggap lebih signifikan dari kebahagiaan kita dan lebih penting untuk diurus. Kita lupa bahwa kebahagiaan itu datang dari hal-hal kecil, sehingga saat datang saatnya kita mencari kebahagiaan, ternyata sudah ada gitu.
Dan itu walaupun kadang terasa bahwa itu ketinggalan jauh, we missed it all gitu, tapi tetap bisa kita temukan kebahagiaan di hal-hal simple, di hal-hal yang sangat receh gitu. Kayak ini deh, nyoba baju warna baru yang sangat tidak biasa aku pakai warna ini gitu kan. Ini hari pertama aku pakai ini dan orang lain belum ada yang lihat gitu kan. Lalu beli makanan, makan dengan porsi banyak gitu kan. Itu yang aku temukan. Aku bukan mau ngajarin di sini, bukan mau kayak kebahagiaan tuh enggak, karena subjektif. Kembali lagi ke saat aku bilang tadi, subjektif kebahagiaan itu. Dan juga nah bagi aku pribadi nih, karena ya ini podcast aku gitu, bagi aku pribadi, kebahagiaan itu terasa tertinggal sama bunda gitu. Saat aku bilang mau nyari kebahagiaan di sini, malah nggak ada kebahagiaan sama sekali. Hampir tidak ada, semuanya abu-abu gitu kan di jendela nih, dingin, abu-abu, turun salju, orang dingin semua di sini. Nggak ada kehangatan antar sama manusia, sama masyarakat gitu. Tapi udah, harusnya punya keunikannya sendiri kok. Dan aku lama-kelamaan menjadi mudah untuk terima apa adanya gitu di sini, bahwa hal-hal kecil itulah yang buat kita bahagia, dan itu yang akhirnya kita bisa jadikan pegangan gitu untuk gimana caranya tidak membiarkan hal-hal yang riuh hiruk pikuk ini untuk consume us from the inside gitu. Try my best not to let all of this get inside my head too much, so that I will not implode. Yeah, because that'll be messed up as a student, because you need to do your lab, you need to do your tasks, you need to do your exams and everything. Exam week is coming. Anyway, makasih udah dengerin Aliopedia yang less formal than before when it was still on Spotify. So yeah, I'll see you on the next video, next episode. Bye bye.